Saya nggak berani menentang sudah dengan Bambang ini, karena sudah ada Al-Quran di atasnya. Ya, oke. Jadi keyakinan itu kalau menurut saudara berarti kan dalam hati ya? Ya. Nah, kalau bisa dibuktikan secara real, fakta, itu keyakinan atau bukan? Wah, sebenarnya kalau ijazah asli bisa ditampilkan, tamat Bambang Tri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Pada sidang kali ini, Sugi Nur itu sebagai orang yang diperiksa dan dia dicecar oleh hakim terkait dengan prosesi mubahalah yang dilakukannya antara ranah keyakinan dan bisa dibuktikan dengan yang lain, di mana hakim ini mencoba menanyai Sugi Nur bahwa apa yang dimubahalakan itu adalah keyakinan atau sesuatu yang bisa dibuktikan. Kenapa? Karena Sugi Nur ini bermubahalah mengangkat sumpah dengan Bambang Tri karena hanya ingin mengetahui apakah Bambang Tri ini berbohong atau tidak. Nah, karena dia mau berani mengangkat sumpah di bawah Al-Quran, maka dia pun kemudian yakin. Nah, disinilah kemudian hakim ini mencoba mencecar Sugi Nur tentang itu keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana video ketika hakim kemudian mencecar Sugi Nur ini. Mari kita simak. Lanjutkan keterangan saudara tadi bahwasanya karena saudara mubahalah kepada Babang, kemudian karena dia berani, saudara yakin. Betul. Dari menurut saudara, betul. Apa yang dalam pemikiran saudara, keyakinan itu yang bisa menjadi hakim siapa? Keyakinan yang bisa gimana? Keyakinan yang saudara anggap tadi yakin itu yang nantinya yang akan menghakimi siapa? Saya serahkan kepada Allah yang maha menghakimi. Saya nggak berani menentang sudah dengan Bambang ini, karena sudah ada Al-Quran di atasnya. Ya, oke. Jadi keyakinan itu kalau menurut saudara berarti kan dalam hati ya? Ya. Nah, kalau bisa dibuktikan secara real, fakta, itu keyakinan atau bukan? Kalau secara real, seandainya saya boleh memohon, kalau ada ijazah aslinya sekarang, saya istighfar sambil bersujud, saya minta maaf. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Tidak ada, selesai, kholas ya. Jadi begitu selesai mubahalah, ya sudah. Jadi waktu itu saudara tidak berpikir, yang saya mubahalah ini keyakinan atau yang barang yang bisa dibuktikan itu nggak berpikir itu. Intinya begini, saudara, untuk meyakinkan sehingga saudara menyampaikan dengan sumpah mubahalah, tidak dengan sumpah yang lain. Betul. Makanya sebenarnya kalau mohon maaf Pak Jaksa, Ibu Jaksa, Pak Hakim dan semua, sebenarnya kalau ijazah asli bisa ditampilkan, tamat Bambang Tri itu. Kan begitu intinya, keadilan, kebenaran baru datang dengan cemerlangan begitu. Ini kan yang bikin berlarut-larut karena yang asli tidak muncul. Sebenarnya masalah isu ijazah palsu ini bukan di ruang pengadilan ini saja Pak Hakim, di medsos itu hampir tiap jam, tiap menit ada yang ulas tentang itu. Begitu yang mulia. Ya, itulah situasinya ketika Sugi Nur ini kemudian dicecar oleh hakim ini untuk menggali bagaimana sebenarnya proses mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur itu, seperti apa dia memahami keyakinan itu. Dan bahwa kemudian dia yakin Pak Jokowi memiliki ijazah palsu itu karena dia mendapat pernyataan serius daripada Bambang Tri, dan Bambang Tri itu kemudian mau disumpah melalui Al-Quran, sehingga dia kemudian percaya karena menurutnya bahwa Bambang Tri mau disumpah oleh Al-Quran, maka dia percaya. Nah, hakim ini kemudian mempertanyakan bahwa apakah saudara yang saudara membahalakan itu keyakinan
atau sesuatu yang bisa dibuktikan. Ya. Lalu kemudian hakim itu bertanya, ya, apakah Anda tidak mengetahui bahwa ijazah asli itu bisa dibuktikan? Nah, disitulah kemudian Sugi Nur mengatakan bahwa seandainya itu dia bisa dihadirkan, maka saya katanya akan bersujud lalu kemudian minta maaf. Tapi hakim kemudian bertanya, ya, kenapa lalu ya terus melakukan mubahalah? Ya, karena katanya ya sudah terjadi, ya, dan Bambang Tri mau untuk kemudian disumpah di bawah Al-Quran, makanya dia pun melakukan itu. Nah, disinilah nampaknya bahwa memang Sugi Nur ini ambigu ya dalam membuat sebuah statement. Di satu sisi bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia percaya Bambang Tri, dia yakin, sama-sama yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu, pernyataan Bambang Tri, dan Bambang Tri mau kemudian berani disumpah lewat Al-Quran dalam artian bermubahalah, ya. Dari sanalah Sugi Nur ini kemudian yakin ya bahwa apa yang disampaikan Bambang Tri itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi bagaimana ketika dalam persidangan kita lihat semua saksi, termasuk saksi yang memberatkan dirinya, itu kan juga semua disumpah di bawah Al-Quran, tetapi dia tidak mau menerima, bahkan keberatan, bahkan menolak. Ini kan kemudian menjadi tidak konsisten pernyataannya Sugi Nur. Ketika sama Bambang Tri, dia percaya karena Bambang Tri mau berbicara lewat Al-Quran di atasnya. Tetapi saksi yang juga disumpah lewat Al-Quran memegang keterangan, hanya karena ya tidak sesuai dengan dirinya, dalam arti yang memberatkan dirinya, dia tidak terima. Ini kan hal yang kemudian aneh, hal yang lucu, ya. Dia tidak konsisten dengan ya bagaimana mengambil sebuah kebenaran dari Bambang Tri karena Bambang Tri disumpah lewat Al-Quran. Di situ kontesnya. Tetapi ketika orang lain yang disumpah Al-Quran, dia tidak mau menerima pernyataannya, padahal sama-sama disumpah lewat Al-Quran. Nah, disinilah kemudian ya Sugi Nur ini yaitu kemudian sepertinya ya semakin terpojok ya dari upaya hakim untuk kemudian menggali informasi. Karena sebenarnya bahwa kasus dugaan ijazah palsu itu kan masih bisa dibuktikan dengan cara lain. Lalu kenapa tiba-tiba ya dia melakukan mubahalah hanya karena yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, sehingga ya dia pun melakukan itu dan mau ya memandu Bambang Tri untuk bermubahalah, sehingga hakim menegaskan bahwa yang Anda mubahalakan itu keyakinan atau sesuatu yang dapat dibuktikan. Di sini sekali lagi bahwa jawaban daripada Sugi Nur ini memang ambigu, ya. Nampak dia sepertinya goyah karena ya hakim ini betul-betul menusuk ke dalam, membuat pertanyaan ya yang ini membuat Sugi Nur ya susah untuk kemudian bisa ya menghindar, ya, karena pilihannya hanya ada pada apakah yang Anda mubahalakan itu keyakinan atau sesuatu yang dapat dibuktikan, ya. Nah, ini yang kemudian membuat ya Sugi Nur ini memang ya sedikit tersudut. Dan kalau kita melihat ya bahwa memang pilihan bermubahalah itu adalah pilihan yang tidaklah tepat. Kenapa? Karena ijazah palsu ini kan masih bisa dibuktikan dengan cara lain, dan bahkan keterangan dari ahli-ahli ya yang sudah diperiksa bahwa untuk menguji suatu keaslian suatu dokumen atau tidak, itu kan tidak mesti harus melihat aslinya, ada cara lain, ya, ada pola lain. Nah, disinilah semakin nampak bahwa ya sepertinya pilihan bermubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri ini memang pilihan yang keliru. Dan tentu ini adalah sebuah fakta-fakta persidangan yang oleh hakim
tentu akan ya menjadikan dasar dalam membangun keyakinan hakim dalam memberikan putusan terkait dengan perkara ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.